Kembali lagi di channel Atlika Ablin. Kita lanjut drama Queen of Tears part 2 untuk episode 2. Kita langsung masuk ke alur cerita. Setelah Pak Baek menangis karena mendengar Haihin sekarat, di episode pertama, Haihin bertanya, "Jika kau tidak bisa hidup tanpaku, berarti kau akan mati bersamaku kah?" Haihin bilang, di zaman dahulu itu dinamakan sunjang. Jika seseorang mati, maka ia akan dikubur bersama dengan pasangannya. Apakah kau akan memperlakukanku dengan sangat baik di akhirat? Kemudian Pak Baek terbata-bata menjawab, "Aku tidak bermaksud aku yakin bisa hidup tanpamu. Bukan berarti aku akan dikubur bersamamu," dalam hatinya. Pak Baek tersenyum sambil bilang, "Kau bercanda," sambil bermuka datar. Tapi Haihin bilang, "Aku tidak bercanda." Haihin bilang, "Ia tidak bercanda, tapi jangan dramatis ya." Pak Baek bertanya apa yang dikatakan oleh dokter kepadanya. Kemudian Haihin mulai bercerita bagaimana ia melupakan waktu yang ia kira baru 10 menit menjadi berjam-jam, dan bagaimana ia tiba-tiba berada dalam suatu tempat yang ia merasa tidak berada di situ. Bahkan ketika terakhir kali ia janjian dengan Pak Baek, ia melupakan padahal baru berlalu beberapa detik saja, tapi ternyata ia terlambat berjam-jam. Kemudian ia mendapati Pak Baek sudah tidak ada berada di sana karena sudah terlambat. Dan hari ini dokter menanyakan mengapa dia baru datang. Padahal Haihin tidak merasakan sakit apapun. Ia hanya berpikir ia kelelahan dan tertidur ketika terlambat akan pergi ke kantor. Kemudian dokter mengatakan pengobatan tidak dapat dilakukan baik secara operasi maupun obat-obatan karena sel-sel tumor tersebar di seluruh saraf kardinalnya, tersebar luas paling banyak dekat lobus temporal. Itu akan membuat hilang ingatan sementara dan penyakit ini sangat langka. Gejalanya tidak spesifik dan tidak sama kepada setiap orang. Jika sangat buruk akan mengalami halusinasi dan gangguan kepribadian. Saat dokter menjelaskan, ia seperti dalam kabut. Kemudian, ia bilang kepada dokter, "Guys, karena saking kayanya Haihin ini, ia akan menyumbang untuk penggalangan dana yang dilakukan oleh dokter agar ia dapat diobati." Tetapi dokter bilang, ia tidak bisa melakukan apapun selain hanya memberi obat karena belum ada solusi medis saat ini untuk penyakit Haihin. Hingga ia divonis hanya sisa 3 bulan saja. Kemudian Haihin marah. Ia divonis 3 bulan saja, padahal ia sangat menjaga pola makan, melakukan olahraga sejak kecil, tetapi penyakit ini tidak adil kepadanya. Orang-orang sudah sampai di bulan, bahkan hal yang mustahil dapat mereka gapai, tetapi mengapa hanya mengangkat tumor kecil di otaknya tidak bisa? Ia sangat kesal menganggap semua ini tidak adil. Kemudian Pak Baek menenangkannya, ia memberikan saran kepadanya melakukan pemeriksaan ulang dan beristirahat. Di pagi hari, Pak Baek bangun dengan hati yang sangat bahagia. Bahkan tadi malam ia tidur dengan sangat nyenyak. Tetapi kemudian ia berkaca. Ia ingat harusnya ia sedih. "Muramlah," dia bilang kepada mukanya. Tetapi tidak seperti biasanya, istrinya belum bangun jam 7 pagi. Biasanya dia sudah berolahraga, tetapi kemudian ketika ia melihatnya dan memeriksanya, dikira Haihin meninggal. Saat ia memeriksa Haihin, di sini terjadi morning kiss. Haihin bertanya kepadanya, "Pasti tidurmu nyenyak kan tadi malam? Kulit wajahmu terlihat bagus dan auramu bahagia." Kemudian Pak Baek terbata-bata bilang, "Masa sih? Aku tidak." Pak Baek hampir saja ketahuan.
Kemudian mereka berdua pergi dengan mobil yang sama menuju rumah sakit. Haihin memintanya untuk merahasiakan semua ini dari siapapun, termasuk keluarganya. Tapi Pak Baik bilang keluarganya harus mengetahui semua ini. Tetapi Haihin bilang, sebentar lagi ia akan masuk ke klub 1 triliun. Kakeknya akan memberikan pasaraya padanya. Jika itu berhasil dan masuk klub, keluarganya akan tahu penyakit ini, kemudian ia akan diusir dari rumah dan semua orang akan memperebutkan asetnya. Ia mengancam Pak Baik, jadi jangan pernah kau beritahukan kepada siapapun. Di sisi lain, ternyata Sanchel dipanggil kakeknya karena ia melakukan kesalahan dalam bisnis. Rekan bisnisnya malah menipunya dan berbisnis dengan orang lain. Tetapi istrinya selalu mendukungnya. Ketika sampai di depan kakeknya, ia malah dimarahi karena kelebihan bayar 8 miliar won pajak perusahaan. Untungnya, tim hukum atau Pak Baek mendapatkan dan akan mengajukan perbaikan. Kemudian ia dimarahi habis-habisan hingga tidak bisa berkata-kata, mengalami serangan panik. Tetapi, si Sanchel ini malah menyalahkan Pak Baek karena menemukan kesalahannya. Begitu juga dengan ibunya, padahal hanya 8 miliar won sampai membuat anaknya serangan panik. Ia sangat marah. Di sisi lain, Pak Baek dan Haihin melakukan cek kembali dengan dokter pribadi Haihin dan hasilnya tetap sama. Pak Baek sangat penasaran berapa persen pastinya Haihin akan hidup karena ia ingin memastikan kelangsungan hidupnya. Ibu mertuanya akan memarahi Pak Baek, tetapi kemudian ibunya bertemu terlebih dahulu dengan Haihin. Haihin bilang ia mengalami masalah serius. Tetapi ibunya bilang, kau selalu tahu apa yang akan kau lakukan, baik dalam masalah kecil maupun masalah besar. Itu membuat Haihin sangat sedih. Pak Baek makan siang bersama Lee Min-woo. Ia akhirnya memutuskan membantu Pak Baek untuk bercerai setelah melihatnya menangis. Tetapi Pak Baek bilang, aku tidak jadi bercerai. Kemudian ia menulis ke secari kertas supaya bertemu di parkiran, memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Baek menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa ia akan memberikan surat perceraiannya. Kemudian Lee Min-woo bilang, wah, kau sangat beruntung. Tuhan menyelamatkanmu dalam beberapa detik, tetapi apa yang kau dapat nantinya? Apakah kau akan mewarisi Queen? Terus Pak Baik bilang, kau kira mereka bodoh? Mereka membuat surat wasiat sebelum menikah dan tidak akan mendapat apapun. Tidak apa-apa, yang penting aku bahagia dan selamat. Tetapi Lee Min-woo bilang, kau rugi dong. Buat dia merevisi wasiatnya dalam 3 bulan sebelum ia meninggal. Buatlah dia jatuh cinta kepadamu. Kemudian Pak Baik bilang, kau ya sungguh mata duitan. Tapi Pak Baik memulai aksinya dan memberikan bunga kepada Haihin. Menurutnya hari ini adalah hari pernikahan mereka. Hari-hari Haihin mulai diselimuti dengan kecurigaan kepada Pak Baik ini. Karena pagi ini ia sambil tersenyum-senyum, ia mulai sarapan di dekat Haihin, mengupas udang untuknya sambil tersenyum membuat love dengan udang. Ya ampun, mana Haihin gak curiga ya gak sih? Di kejadian lain saat rapat, Haihin tersedak minum. Pak Baek yang sedang presentasi langsung meminta asistennya memanggil ambulan. Kemudian orang-orang mulai melihat tingkah aneh mereka di kantor. Bahkan ketika menunggu mobil, tangan Haihin dingin, Pak Baek sangat khawatir. Sekretarisnya langsung menawarkan, apakah akan memanggil ambulan? Di dalam mobil, Haihin memperingatkannya jangan dramatis.
Di salon kakaknya Pak Baek, ibu-ibu bergosip tentang menantu dokter di desanya yang bercerai. Alasannya, orang kaya memandang orang biasa rendah. Pernikahan yang tidak setara akan berakhir. Perkataan itu membuat kakak Pak Baek marah. Bahkan di rumah, mereka membicarakan perceraian itu, meminta ibunya melakukan sesuatu agar tidak terjadi perceraian. Saat makan malam, Ibu Haihin membicarakan gugatannya terhadap pasaraya yang Haihin bangun di atas tanah milik ibunya. Haihin marah, padahal sebelum dibangun sudah dibicarakan karena tanahnya tak begitu luas. Haihin marah hingga gemetar, padahal sebelum dibangun sudah dibicarakan. Ibu kan sudah mengizinkan aku, haruskah bangunan itu kurobohkan? Tetapi ibunya bilang, perang akan dimulai karena satu pihak mengambil alih. Tetapi ayahnya bilang, ibu hanya ingin bernegosiasi. Pak Baek menyadari Haihin gemetar sehingga ia langsung berdiri. Ia bilang, karena sudah dilakukan gugatan, maka media akan tahu sehingga akan mempengaruhi harga saham, jadi harus memberitahukan kepada kakek. Kemudian ia membawa Haihin ke kamar. Di dalam perjalanan menuju kamar, Pak Baek meminta Haihin membicarakan penyakitnya kepada keluarga. Haihin mengalami perubahan-perubahan, mudah marah, seperti tadi mengalami gemetar sehingga akan menimbulkan kecurigaan. Tetapi Pak Baek marah dimarahi, karena ia lebih tidak biasa. Hari ini, ia menyela ibunya, membela Haihin serta menatap Haihin dengan penuh cinta. Kaulah yang paling mencurigakan. Di scene lain, Pak Baek bertemu dengan penasehat cintanya, siapa lagi kalau bukan Lee Min Woo, yang memberitahukan bahwa Haihin curiga dan semua yang ia lakukan tidak akan berhasil. Kemudian, Bibi Byung-ja mendatangi gereja tempat suaminya akan menikah lagi dengan sekretarisnya, padahal ia sudah memperingatkan supaya ia tidak berada di negara yang sama dengannya, apalagi menikah di depan keluarga dan bahagia. Ia pun mulai menghancurkan pernikahan itu. Seperti biasa, ketika membuat masalah atau ada masalah tentang hukum, pasti ia akan menemui Pak Baek untuk mendapat bantuan, pastinya sekalian mendapat nasihat ya. Menurut Pak Baek, ia sedang dalam masa percobaan, jadi jangan membuat masalah. Kalau ia membuat masalah lagi, maka ia akan dipenjara hingga umur 60 tahun. Akhirnya nih, Bibi Beomja pertama kali pulang setelah ia dipenjarakan oleh ayahnya yang memukul selingkuhannya. Ia mengurung diri tetapi dibujuk oleh ayahnya agar makan. Ayahnya bilang, wanita itu tidak ingin apa-apa dari kita. Bahkan harta sampai sekarang, ia tidak terdaftar menjadi keluarga kita. Bibi Beomja lebih marah lagi. Pasti ada rencana jahat yang ia sembunyikan. Mustahil tidak mengincar harta, ayah hanya kakek tua yang banyak uang. Tetapi ayah Bibi Beomja marah kepadanya. Terlihat Pak Baek membuka laptop untuk mencari pengobatan penyakit Haihin dan apakah memang ada keajaiban yang dokter katakan. Pak Baek tertidur dan laptopnya masih terbuka. Kemudian Haihin yang baru saja pulang tidak sengaja masuk ke kamarnya menemukan pencarian di laptop Pak Baek dan ia pun tersentuh. Ini nih salah paham yang menguntungkan Pak Baek. Kemudian Pak Baek terbangun, Haihin mulai jujur padanya karena sebenarnya pertama kali Haihin bilang sekarat, ia mencurigai bahwa Pak Baek senang dan sikapnya kemudian berubah menjadi sangat baik. Haihin mengira Pak Baek mempunyai motif tersembunyi. Dengan melihat pencarian Pak Baek, Haihin berjanji ia akan hidup apapun yang terjadi karena satu orang ingin ia hidup. Ia bilang, jangan cemaskan aku tidak akan mati begitu saja demi kau. Guys, Pak Baek tersandar ketakutan sekaligus ia berhasil untuk membuat Haihin jatuh cinta lagi kepadanya sebelum ia meninggal.
Di sisi lain, Socheol diam-diam ingin selfie dengan istrinya, tetapi kemudian dihindari. Menurut istrinya, keluarganya tidak akan suka ia muncul di artikel besok. Kemudian istrinya, Dahe, memujuk Socheol untuk bertemu dengan pembisnis David atau Pak Yeon yang sangat terkenal akan berinvestasi ke kopi yang kemarin gagal. Orang ini baru saja pulang dari Amerika. Dia seorang pembisnis memegang kendali uang minyak Timur Tengah. Ia akan berinvestasi setidaknya 2 triliun won. Haihin datang menghadiri peluncuran Air Cina. Air Cina hadir di Seoul karena David atau Pak Yeon. Di sana, ia bertemu dengan Direktur Royal yang memprovokasinya karena gosip ketidakakurannya dengan suaminya. Bahkan sekarang ia datang sendirian tanpa teman dan keluarga. Kemudian Direktur Royal juga menyombongkan diri akan membangun Hercina di dekat air mancur lantai 1 pasarayanya. Hercina akan bekerja sama dengan orang yang mengutamakan rekan. Kemudian Haihin terprovokasi langsung ke toilet menelpon Pak Baek. Pak Baek langsung mematikan teleponnya karena ia sekarang sedang di pengadilan. Saat bertemu wanita itu lagi, ia terus mengolok-olok Haihin karena menikahi orang yang hanya menginginkan hartanya. Hampir tiba saatnya Haiyan bersalaman dengan pemilik Hercina, tetapi ia disenggol oleh orang yang membuatnya hampir jatuh. Namun, ia disambut oleh Pak Baek. Pak Baek menang di persidangan sehingga ia bisa cepat datang di tempat acara Hercina. Kemudian ia disambut oleh pemilik Hercina yang langsung bersalaman, kemudian memuji Pak Baek. Bak seperti model yang tampil di papan iklan sangat tampan. Saatnya pembalasan Haihin, saat ia mengambil minum, ia bilang kepada Direktur Royal itu, "Setelah aku melihat suamimu, aku langsung berpikir aku tidak akan memalingkan pandanganku pada suamiku," sambil tersenyum dan pergi. Pak Baek dihampiri Pak Yon, membicarakan masa lalunya dengan Haihin. Tetapi Pak Baek bilang sepertinya Haihin jarang memiliki hubungan baik dengan orang. Kemudian Pak Yon bilang, dulu aku sangat menyukai Haihin. Tetapi melihat reaksi Pak Baek biasa saja, Pak Yon langsung menebak bahwa Pak Baek tidak peduli. Pak Baek langsung kicap karena ketakutan, tetapi Pak Yon bilang ia hanya bercanda. Kemudian ia pamit pergi. Di toilet, Pak Baek terus marah. Kenapa membicarakan perasaan masa lalunya sekarang? Kenapa ia tak menikahinya dahulu, sehingga hidupnya dapat terselamatkan? Kemudian ia keluar dari toilet. Ia melihat Haihin dan Pak Yon berbincang-bincang. Haihin tersenyum lebar sangat bahagia. Hari ini keluarga Haihin berburu tahunan di gunung. Mereka membawa Pak Yon. Saat menerima alat penembak masing-masing, mereka membicarakan Bibi Beongja yang kemungkinan ia sudah sakit jiwa. Mengapa harus diberi penembak juga? Kemudian mereka melihat Bibi Beongja membidik Seolhe, wanita sang kakek. Pemburuan dimulai, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pak Baek hanya ikut tetapi tidak menemukan apa-apa. Haihin memintanya kali ini bawalah satu dari sekian banyak buruan. Padahal sang kakek juga sering salah sasaran sehingga tidak mendapat buruan. Tetapi menurut Haihin, kakek ingin kita mempunyai stamina, penilaian cepat, keputusan objektif, itu semua kewajiban yang harus dimiliki para pembisnis. Pak Baik bertanya, "Oh, itu sebabnya kau selalu dapat banyak." Di sisi lain, sekretaris keluarga sedang mengarahkan seseorang melakukan sesuatu di habitat babi hutan. Terlihat pagar kawat pembatas terbuka. Pak Baek terpisah dari Haihin dan mencarinya bertemu dengan Pak Yon yang salah jalur. Pak Baek memarahinya karena itu sangat berbahaya. Bisa jadi mereka salah tembak. Kemudian ketika Pak Yon akan menembak rusa pada jalur itu, Pak Baek menembak sebagai peringatan menghentikannya.
memintanya jangan lewat jalur orang lain yang membuat rusa berlarian. Nah, di sini Haihin membidik burung pegar, tetapi kemudian ia tidak fokus. Ia terduduk, kemudian mengikat rambutnya, dan akhirnya sekitarnya berasap. Seperti biasanya ia kehilangan ingatan dan tak melihat apapun di sekitarnya. Ia meminta dirinya sadar dan melihat sesuatu di depannya, kemudian mulai mendekatinya dengan cepat. Tetapi ia kembali di ingatan masa lalunya. Dan Pak Baik menemukannya segera menembak babi hutan yang sangat besar itu. Kemudian Haihin kembali ke setelan awal. Pak Baik bertanya apakah ia baik-baik saja. Episode 2 selesai, tunggu updatean episode 3. Tetap di Adlika Update. Terima kasih sudah nonton. Nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day. Bye-bye.